Nabi Musa pun tidak mendengarkan cerita dari orang itu karena memang dianggapnya asing. Dan Nabi Musa terus-menerus mendakwahkan apa yang diajarkannya, yang berupa akidah, syariat, serta mukjizat. Dan kerap sekali dia menyaksikan mukjizat Nabi Musa yang ditujukan kepada Fir'aun beserta kaumnya. Dan dia pun melihat serta menyaksikan peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir. Tetapi Dajjal masih ragu untuk mengimaninya sebagai seorang nabi, sehingga dia mencoba menahan diri sehingga mendapatkan keyakinan siapa sebenarnya Musa ini. Dia pun melanjutkan hidup di tengah-tengah kaum Nabi Musa dan tinggal bersama mereka. Bahkan dia sempat menikahi seorang wanita di antara mereka, namun tidak dikaruniai seorang anak, karena memang dia seperti Bagal yang telah kita bahas sebelumnya. Setelah keluarnya Bani Israel dari Mesir, Nabi Musa pun melanjutkan dakwahnya kepada mereka agar selalu berpegang teguh kepada apa yang diajarkan berupa akidah dan syariat. Suatu ketika Nabi Musa memenuhi panggilan Allah untuk menerima wahyu di tempat yang berbeda. Kemudian Nabi Musa menyerahkan penjagaan atas kaumnya kepada Nabi Harun selama beliau pergi. Nabi Harun pun menjaga mereka dengan terus mengingatkan kaumnya agar selalu menyembah kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Di saat Nabi Musa pergi, di saat itulah Dajjal menemukan kesempatan untuk mempengaruhi kaumnya. Dajjal pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu menyatakan kepada kaumnya itu bahwa dia mampu memperlihatkan wujud Allah dengan syarat mereka mengumpulkan perhiasan berupa emas. Dan beberapa di antara mereka pun terpengaruh dengan ucapan dan tipu daya Dajjal. Mereka mulai mengumpulkan perhiasan yang mereka miliki. Bahkan di antara mereka pun ada yang mencuri. Sementara itu Dajjal mengumpulkan arsitek-arsitek ulung untuk membuat tungku yang berbentuk seperti lembu. Dan Dajjal pun menyuruh mereka untuk melemparkan semua perhiasan itu ke dalamnya. Sehingga salah satu di antara mereka pun berdiri dan berkata bahwa mereka sudah tidak dapat melemparkan lagi karena sudah habis dan tidak ada yang tersisa. Lalu berdirilah Dajjal dan melemparkan sesuatu yang digenggam tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Dajjal pun meminta kepada Nabi Harun untuk berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaannya. Kemudian Nabi Harun pun berdoa tanpa mengetahui apa sebenarnya yang diminta oleh Dajjal, dan ternyata doa itu pun terkabul. Lalu tiba-tiba dari tungku itu muncul seekor lembu di depan mata mereka semua. Tubuhnya yang besar dan seluruh anggota tubuhnya bisa bergerak seperti lembu-lembu lainnya. Bahkan lembu itu pun dapat mengeluarkan suara seakan-akan memanggil mereka untuk sujud dan mengisyaratkan bahwa Dajjal atau Samiri adalah Rasul yang diutus kepada mereka. Di antara mereka pun rukuk dan sujud kecuali Harun dan Yusha bin Nun serta orang-orang yang masih mengikhlaskan hatinya kepada Allah. Nabi Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan adanya patung lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Dan Musa adalah nabi dan rasul yang diutus kepadamu untuk memperingatkan dari segala macam fitnah, bahkan fitnah Dajjal. Bisa jadi dia adalah orang ini, dan sungguh Dajjal adalah pembuat fitnah yang ulung." Lalu dengan kesombongan dan penguasaan nafsu Dajjal pada hatinya, dia pun berdiri dan berkata kepada mereka, "Akulah Rasul, utusan Tuhan yang sesungguhnya kepadamu dan kepada Musa yang lupa pada Tuhannya ketika ia berada di hadapannya. Sungguh anak lembu ini ialah yang disembah oleh nenek moyang kita di Samirah. Ia dicuri oleh orang-orang Mesir dari kita, lalu mereka menamainya anak lembu Ubais." Mendengar perkataan orang itu, Nabi Harun terus memperingatkan mereka agar tidak kufur kepada Allah. Namun di antara mereka tidak peduli dengan peringatan itu dan terus mau dipermainkan oleh setan, khususnya Samiri yang mempengaruhi untuk terus menyembah anak lembu itu. Padahal untuk mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana cara membuatnya. Yang lebih kurang ajar bahwa mereka telah menuduh Nabi Musa lupa bahwa dia adalah Tuhannya juga. Kemudian ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah dengan perkataan yang tertuang di dalam surat At-Taha
ayat 83 hingga 98. Di situ terjadi peringatan kepada Nabi Musa bahwasanya kaumnya telah diuji setelah dia tinggalkan yang telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Nabi Musa pun kembali dengan membawa kemarahan serta bersedih hati. Kemarahannya itu pun diluapkan dengan memegang janggut serta kepala Nabi Harun. Dia marah kepadanya dengan berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika melihat mereka telah tersesat sehingga kamu tidak mengikutiku?" Lalu Nabi Musa pun berkata kepada kaumnya, "Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama waktu yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemukaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu denganku?" Perkataan Nabi Musa ini dijawab oleh saudaranya, yaitu Harun. "Wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku, jangan pula kepalaku. Sungguh aku khawatir bahwa kamu akan berkata bahwa aku telah memecah belah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Aku telah memperingatkan mereka, namun mereka tetap saja terpengaruh oleh fitnah yang disebarkan oleh orang ini." Lalu Nabi Musa pun mengumpulkan beberapa orang di antara mereka yang masih mengikhlaskan diri kepada Allah. Mereka menyebar di antara Bani Israel itu seraya mengabarkan kepada mereka bahwasanya anak patung lembu itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberikan kemudaratan serta tidak mendatangkan manfaat. Nabi Musa adalah seorang hamba Allah yang sangat fanatik dan berjiwa keras ketika sedang marah karena Allah. Bahkan ia betul-betul seorang yang perkasa di bumi jika dia sedang memperlihatkan kemarahannya karena Allah. Kemudian Nabi Musa pun mencari Samiri ini untuk diajaknya berbicara. Setelah berjumpa pun Nabi Musa mengajak berbicara Samiri ini dengan tutur kata yang halus, santun dan lemah lembut. Ini bertolak belakang dengan kejadian ataupun sifatnya yang sebelumnya. Malahan dari awal perbincangannya hanya sekedar meminta penjelasan tentang alasan yang mendorongnya melakukan fitnah yang sangat besar dan bagaimana ia berhasil dalam usahanya itu. Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal demikian, wahai Samiri?" Dengan mudahnya Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku mengajarkanku." Ini tertuang dalam surat At-Toha ayat 96. Jawaban Samiri ini memang sangat aneh, mempunyai gambaran dan panutan yang keras, seakan-akan ia telah melakukan sesuatu yang memang telah menjadi haknya, atau seakan-akan ia telah mempunyai rencana sebelumnya untuk menguji kepada kaum mereka itu. Ketika ada kesempatan, dia pun tidak berpikir panjang dan terus melakukannya. Sekarang mulailah tabir dari dirinya itu terbuka. Dia mengaku mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh Bani Israel. Dia juga berumur relatif panjang, memiliki banyak pengetahuan yang tidak diketahui dan dilalui Bani Israel yang relatif masih sangat muda. Dia adalah seorang manusia luar biasa. Dia mempunyai banyak kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Nalarnya pun telah jauh melampaui daya nalar kebanyakan Bani Israel. Dia mempunyai pemikiran yang cemerlang, bahkan ia pun sampai mengetahui beberapa kaidah ilmu kimia dan fisika yang memungkinkan berinovasi dalam melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Ia banyak belajar dari berbagai pengembaraannya dalam usianya yang panjang itu. Dia pun telah memelihara peninggalan utusan Allah, yaitu malaikat Jibril yang diutus dari langit, sebagaimana diberitakan oleh seekor binatang yang rajin mengunjunginya, mengawasinya serta membimbingnya. Di sini Nabi Musa mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Dajjal. Ia juga diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya dari fitnah yang akan ditimbulkannya. Akan tetapi ia sekarang diamanati oleh Allah menyampaikan risalah kepadanya, meskipun tidak diberikan kekuasaan atasnya. Jika Nabi Musa diberikan kekuasaan atas dirinya untuk memerangi, tentu dia akan membunuhnya.
Begitu melihat dan mengetahui wataknya yang buruk dan sangat biadab itu, atau setelah menanyainya dan membuktikan alasan perbuatannya, teristimewa lagi, Samiri terang-terangan mengaku bahwa dirinya bertanggung jawab penuh. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah dipujuk dan terpedaya oleh nafsunya sendiri. Menanggapi pernyataan Samiri, Nabi Musa pun hanya menyuruhnya pergi dengan sepenuh kebebasan tanpa ada siksaan. Nabi Musa telah memberinya kebebasan dan kemerdekaan. Ia tidak menyiksanya, apalagi membunuhnya. Ia tidak memenjarakannya, bahkan tidak menahan sesaat pun. Dia hanya menyuruhnya pergi untuk bepergian di muka bumi kemana saja yang dia mau sesuai dengan kehendaknya. Dia bebas berhubungan dengan siapa saja. Dia bebas melakukan apa saja di mana saja, serta bergaul dengan siapa saja. Ia bebas dan merdeka. Artinya segala macam kehidupan terbuka lebar untuk engkau lakukan. Engkau boleh bersenang-senang dan melakukan apa saja seperti yang dilakukan binatang buas dan liar di hutan belantara. Engkau berhak melakukan apa saja yang engkau suka. Engkau berhak memilih jalan hidup yang engkau inginkan. Selamanya engkau berhak mengatakan, janganlah engkau sentuh aku, karena memang tidak ada seseorang yang akan menyentuhmu dan mengganggumu, dan tidak ada yang dapat membahayakanmu selama engkau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Tidak akan ada yang mampu mengalahkanmu kecuali pada saat janji hukuman Allah telah ditentukan yang tidak dapat diingkari. Janji ini berlaku pada suatu zaman yang bukan zaman Nabi Musa. Patung yang telah dibuat oleh Samiri itu lalu dibakar oleh Nabi Musa dan dibuang ke laut. Nabi Musa membakarnya karena patung itu bukan hanya sekedar emas, melainkan juga berupa daging dan darah sebelumnya. Meskipun hal itu hanya diperlakukan secara khayal, seperti pengaruh sihir yang telah hilang karena perantaraan jejak Rasul yang disalahgunakan. Oleh karena itu, dia membakarnya sampai menjadi abu dan kemudian membuangnya ke laut. Nabi Musa menjadikannya sebagai abu, kemudian dibuang dan dihambur-hamburkan di hadapan kaum Bani Israel dan di hadapan Samiri. Hal ini ia lakukan untuk menyadarkan mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada dahulu, sekarang dan akan datang. Samiri berdiri sambil menitipkan Tuhannya yang telah dia hancurkan. Sementara itu, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk pergi menuju lembah di Sina. Kemudian Samiri berdiri di pinggir laut seraya menitipkan Bani Israel. Dia berkata kepada mereka, sampai berjumpa lagi, wahai Bani Israel, pada saat Musa tidak ada.